Sahabat di antara kita, bagaimana kabarnya? Sahabat di antara kita masih inget nggak permainan tradisional zaman dulu yang sering kita mainkan dengan teman-teman dari pagi sampai sore waktu belum mengenal gadget? Seru ya? Oke deh, sebelum mengingatkan lebih lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen dulu ya. Kali ini di antara kita official akan mengajak kamu bernostalgia dengan permainan-permainan tradisional zaman 90-an. Pertama ada congklak. Congklak adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan sejenis cangkang kerang digunakan sebagai biji congklak, dan jika ada kadang digunakan juga biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan atau batu-batu kecil. Permainan congklak juga dilakukan oleh dua orang. Dalam permainan mereka menggunakan papan yang dinamakan papan congklak dan buah biji yang dinamakan biji congklak atau buah congklak. Umumnya sih sahabat di antara kita papan congklak terbuat dari kayu dan plastik, sedangkan bijinya terbuat dari cangkang kerang. Lompat tali. Permainan lompat tali karet adalah permainan yang dimainkan menggunakan tali karet sebagai alat permainannya. Jenis permainan ini termasuk ke dalam permainan tradisional yang memanfaatkan kekuatan dan kerjasama para pemainnya. Tali karet yang digunakan dalam permainan lompat tali karet dianyam memanjang. Cara menganyamnya yaitu menyambungkan satu karet pertama dengan dua karet selanjutnya sehingga berbentuk memanjang 3-4 meter. Sebagai permainan tradisional, permainan lompat tali karet ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia dengan nama yang berbeda-beda. Egrang. Wah, siapa nih sahabat di antara kita yang sudah mencoba mainan egrang? Permainan egrang adalah salah satu tradisi yang dimiliki Indonesia. Bentuknya seperti tongkat dan terbuat dari sepasang bulu bambu atau kayu yang panjangnya bervariasi sesuai selera dan kebutuhan. Pada satu sisi diberi tempat untuk pijakan kaki. Bila seseorang berdiri di atas pijakan itu dan mulai berjalan dengan egrang, dia akan lebih tinggi dari orang sekitarnya. Ternyata, tak sekadar mainan tradisional yang digemari anak-anak sahabat di antara kita. Egrang juga bisa menjadi jembatan untuk banyak hal, mengolah keseimbangan, kepercayaan diri, menggerakkan roda ekonomi, dan pariwisata sampai menjadi alat perdamaian. Wow, keren ya! Petak umpet. Wah, sepertinya sahabat di antara kita masih suka memainkan permainan ini nih. Ya, petak umpet adalah sejenis permainan cari atau sembunyi yang bisa dimainkan oleh minimal 2 orang yang umumnya dilakukan di luar ruangan. Permainan dimulai dengan home pimpa untuk menemukan siapa yang menjadi kucing. Si kucing ini berperan sebagai pencari teman-temannya yang bersembunyi. Si kucing ini nantinya akan memejamkan mata atau berbalik sambil berhitung sampai 10. Biasanya dia menghadap tembok, pohon, atau apa saja yang sekiranya dia tidak bisa melihat teman-temannya bergerak untuk bersembunyi. Kelereng. Wah, kelereng ini salah satu mainan anak-anak paling populer rupanya sahabat di antara kita. Khususnya bagi anak laki-laki. Kelereng di beberapa daerah disebut juga dengan gundu, neker, gotri, atau guli. Kelereng adalah mainan yang murah meriah sehingga dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Pada umumnya bermain kelereng hanya membutuhkan keterampilan membidik dan menembak kelereng target. Kelereng dapat dimainkan di dalam dan di luar ruangan, serta membuat anak berkonsentrasi pada permainan selama berjam-jam. Layangan. Layang-layang merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubung dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan kekuatan hembusan angin sebagai alat pangkatnya. Dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Terdapat berbagai tipe layang-layang permainan. Di Sunda dikenal istilah main lang-layangan. Yang paling umum adalah layang-layang hias dan layang-layang aduan. Terdapat pula layang-layang yang diberi sandringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasanya dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin berhembus pada saat itu. Terakhir nih sahabat di antara kita ada gangsing. Permainan tradisional yang umumnya dilakukan oleh para pria. Gangsing adalah permainan yang dapat berputar pada satu poros berkesetimbangan pada satu titik. Permainan gangsing juga tidak hanya dikenal pada masyarakat, kecuali pada suatu daerah tertentu, karena terkait dengan tradisi tertentu.
Bahkan dapat dikatakan permainan ini hampir punah. Permainan gangsing juga dapat dipergunakan sebagai sarana perlombaan, permainan, dan peramalan nasib. Permainan gangsing bukan hanya dikenal di suatu daerah saja, tetapi juga dikenal di seluruh Nusantara. Hanya bentuk gangsing namanya yang berbeda-beda. Nah, sahabat di antara kita, permainan yang mana nih yang kamu rindukan untuk dimainkan? Atau yang sekarang bahkan kamu ingin jadi memainkannya?